dahulu. Orang memimpin kita dalam doa. Ayo, yang berani maju ke depan. Aduta. Baik, kita semua ambil sikap doa. Tangan Allah Bapa, teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kami setiap waktu, terutama pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kegiatan ini. Kami mohon kepada-Mu Bapa, berkati kami supaya kami bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Hanya doa dan harapan ini saja yang kami syukurkan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala hari ini. dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kita. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Semua hadir hari ini. Agustina, Suarez, Mereto Asa, Ada dua. Uta Maria Pali, ada Olivia, ada Melkiano, Katarina, Aplonia, Ada Bu. Melania, Ada Bu. Yakobis, Cecil, Ada Bu. Christian, Ada Bu. Claudia, Ada Bu. Rivaldo, Apriana, Bu. Franciscus. Ada Bu. Oke, semua hadir ya? Ini nih Pak. Baik. Sekarang sebelum lanjut pelajaran kita mau menyanyi dulu. Anak-anak tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira? Oke, sama-sama sambil tepuk tangannya. Sorak-sorak kita tepuk tangan. Sekarang perhatikan ke depan. Hari ini kita akan pelajaran kita hari ini IPAS bab 2 keseimbangan ekosistem. Nah, topik pembelajaran kita hari ini adalah apa ini? Rantai makanan. Baik. Ibu Guru mau tunjukkan gambarnya dulu. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Oh ya. Tujuan pembelajaran dari rantai makanan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama apa? Baca sama-sama kelompok ini. Baca bersama-sama kelompok ini. Nomor 1. Siswa dapat menyusui
Untuk ini setiap kelompok yang visual ibu guru bagi materinya dulu dipelajari, lalu kelompok yang auditori nanti kita akan nyanyi bersama, dan kelompok yang kinestetik nanti kita akan bermain peran pada rantai makanan. Baik. Nah, ini anak-anak yang visual, kita perhatikan ke depan semua. Ada gambar rantai makanan. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai apa? Produsen. Apa lagi? Apa lagi? Nah, inilah contoh dari gambar rantai makanan. Baik, sekarang ibu guru mengajak anak-anak menyanyi dulu untuk kelompok auditori. Kita berdiri, bernyanyi bersama-sama. Sambil tepuk tangannya. Ulang-ulang. Jadi kompak. Nyanyi dengan suara lantang. Isi lagunya apa? Rantai makanan. Dalam rantai makanan ada apa saja? Ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada pengurai. Pengurai disebut dengan istilah dalam istilah lagunya apa? Jamur atau dekomposer atau pengurai. Baik, sekarang untuk anak-anak yang kelompok apa ini? Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik, ibu guru sudah siapkan ini. Kita bermain peran toh. Silakan anak-anak yang kelompok kinestetik maju dulu. Maju ke depan. Oh, yang berperan sebagai oke, anak-anak yang lain perhatikan teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik. Oke.
memangsa katak di sawah. Saya adalah konsumen ketiga. Kita kasih tepuk tangan dulu. Teman Gio berperan sebagai elang. Dia makan apa? Gula. Kemudian Sisil. Saya sebagai jamur yang menguraikan sisa-sisa makanan. Sisil berperan sebagai jamur. Jamur, dia mengurai bangkai dari konsumen tingkat puncak yang sudah mati atau hewan-hewan yang sudah mati, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, diuraikan oleh jamur menjadi sathara atau pupuk bagi tanaman-tanaman berikutnya untuk tumbuh dan berkembang. Baik, silakan dulu kita kasih tepuk tangan untuk baik. Nah, teman-teman kelompok estetik sudah tampil dengan bagus. Kelompok yang visual tadi kita sudah, ini kita lihat materi di depannya. Baik. Yang tadi diperankan oleh teman-teman ada padi. Padi merupakan produsen makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, produsen tanaman-tanaman apa saja dia berperan sebagai produsen. Lalu di dalam gambar itu ada hewan-hewan. Hewan-hewan ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia hanya sebagai konsumen atau mengkonsumsi tanaman padi yang sebagai produsen itu. Jadi hewan-hewan ini ada tingkatannya. Ada yang sebagai konsumen tingkat 1, dia makan padi. Padi ini merupakan tanaman toh. Nah, konsumen tingkat 1 itu termasuk hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuhan ini kita sebut dengan istilah hewan herbivora. Lalu belalang dia makan padi. Terus yang makan belalang siapa? Tikus. Tikus makan belalang. Tikus ini merupakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dia tidak bisa makan tumbuhan, tetapi dia makan daging atau hewan-hewan yang lain. Nah, konsumen tingkat 2 ini dia sebagai hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Lalu tikus akan dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat berapa? 3. Konsumen tingkat 3 ini juga termasuk hewan pemakan daging karena dia makan hewan-hewan yang lain toh. Nah, hewan pemakan daging kita sebut dengan istilah apa tadi? Hewan karnivora. Baik. Lalu ular dimakan oleh siapa? Dimakan oleh elang. Elang ini merupakan konsumen tingkat keberapa kalau di situ? 4. Nah, elang merupakan konsumen tingkat 4. Elang juga termasuk hewan karnivora karena dia makan sesama hewan atau dia makan daging juga, maka dia disebut dengan istilah hewan karnivora. Baik. Lalu elang dimakan oleh siapa? Tidak ada lagi. Berarti dia menjadi konsumen tingkat puncak atau tingkat keempat. Baik. Nah, kalau elang konsumen tingkat puncak berarti dia tidak ada yang makan lagi. Dia nanti mati, kemudian akan diuraikan menjadi pupuk oleh apa? Jamur, oleh pengurai yang lain-lainnya menjadi pupuk, sehingga pupuk itu akan menyuburkan tanaman. Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah.
tugasnya membuat lagu. Lagu terserah aransemennya mau lagu apa saja yang akan boleh. Nah, kemudian aransemen dengan kata-kata yang kita pelajari hari ini tentang apa? Rantai makanan. Bisa toh? Bisa. Oke. Lalu kelompok visual. Kelompok visual semangat. Tepuk semangat dulu. Kelompok visual ada semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Nah, kelompok visual ini guru akan bagi tugas. Nah, perintahnya ada di dalam sini. Kamu boleh menggambar, boleh mewarnai yang bagus. Lalu nanti hasil kerja kelompok ini akan dipresentasikan di depan. Lalu teman-teman yang lain bisa menanggapi. Oke, silakan kelompok visual. Mana yang belum dapat tugas? Sudah semua? Oh iya, perintah untuk kelompok ini. Diceritakan lagi toh? Oke, baik. Sekarang silakan kerjakan tugas. Baik, silakan. Materinya ibu kasih dulu. Kelompok visual boleh lihat dulu materinya. Materinya di sini. Kelompok auditori juga boleh lihat dulu materinya. Sama-sama ya. Yang mewarnai boleh, yang menggambar boleh, yang pintar gambar yang bagus ya. Lalu hasil gambar diberi labelnya. Gambar apa saja, dia berperan sebagai apa? Di sini boleh gunting. Baik, semua sudah dapat tugas?
menggambarkan matahari. Buat gambar dengan matahari ya. Matahari kan bersinar menerangi tumbuhan bumi. Nah, cahaya matahari itu akan membantu proses fotosintesis pada tanaman. Ini materi di sini dibaca-baca dulu supaya tidak
belalang, ada katak, ada ular di belakangnya. Ular harusnya agak tinggi kelihatan. Oke, tapi hasil kerjanya bagus. Terus ada elang dan ada jamur. Baik, ini hasil kerjanya bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Kita kasih tepuk very good, tepuk very good. Silakan duduk kembali tempat. Baik, kelompok berikut, kelompok visual. Kami dari kelompok visual. Jadi kami ingin mempresentasikan tentang rantai makanan. Ini ada produsen yang berperan sebagai padi yang berperan sebagai produsen, dan padi yang akan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, dan belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yang disebut burung. Lalu burung akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh komposer atau tingkat 4 atau tingkat 3. Lalu ketika komposer mati, lalu akan diuraikan oleh jamur menjadi pupuk bagi tanah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tadi teman kita siapa yang ingin presentasi? Ada kedengaran sedikit ya? Ada produsen. Produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 di sini apa? Lalu belalang akan dimakan oleh apa ini? Burung berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Lalu burung akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular akan dimangsa oleh predator. Predator ini berperan sebagai konsumen tingkat keberapa? 4. Lalu predatornya mati, bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Kita kasih tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Sekarang kembali tempat. Baik, kelompok yang berikut, kelompok mana? Kelompok auditori. Silakan, kelompok auditori. Kami dari kelompok auditori. Kami mau menyanyikan nada lagu anak kami. Mereka mau menyanyikan lagu tentang apa? Rantai makanan dengan nada anak kambing saya. Oke, silakan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Yeay. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah presentasi dengan bagus. Kelompok kinestetik menampilkan dioramanya yang bagus. Kelompok auditori menciptakan lagunya dengan bagus. Kelompok sana juga menggambar dengan gambar yang bagus-bagus. Baik, sekarang ibu guru mau
ada yang masih lanjut gambar. Oke, tidak apa-apa. Baik. Kalau sudah paham, Ibu Guru mau tes dulu. Rantai makanan itu apa? Rantai peristiwa makan dan dimakan yang sederhana dalam satu ekosistem. Tidak hanya di ekosistem itu, tumbuhan tidak hanya dimakan oleh hewan yang satu saja, tetapi dimakan juga oleh hewan lain. Misalnya padi. Padi tidak semata-mata dimakan oleh belalang, padi juga dimakan oleh tikus. Terus tumbuh-tumbuhan yang lain juga selain dimakan oleh tikus, daun-daun padi kamu pernah lihat ada ulat yang hinggap di daun? Ada. Nah, lama-kelamaan dia gigit pelan-pelan, akhirnya daunnya habis toh. Tapi di dalam satu ekosistem itu ada hubungan saling memakan. Itu kita sebut dengan istilah jaring-jaring makanan. Nah, coba anak-anak perhatikan ke depan. Jaring-jaring makanan dalam lingkungan rantai makanan dapat membentuk hubungan yang kompleks dengan rantai makanan lain sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Coba anak perhatikan di dalam gambar. Ini gambar apa ini? Tumbuhan. Lalu anak panah dari tumbuhan ke arah sini. Berarti belalang akan makan tumbuhan. Lalu tumbuhan ini juga akan dimakan oleh tumbuhan ini juga akan dimakan oleh tumbuhan juga akan dimakan oleh Nah, hubungan seperti ini yang kita sebut dengan istilah apa? Jaring-jaring makanan. Baik. Oke. Sekarang Ibu Guru mau tes dulu. Ada kuis nih. Dalam kuis ini Ibu Guru sudah siapkan ada kartu kata di sini. Nah, permainannya Ibu Guru tampilkan pertanyaan di depan. Setiap kelompok cepat mencari jawabannya dalam kartu kata yang sudah Ibu Guru sediakan. Paham? Paham. Kelompok mana yang jawabnya tercepat, dia yang menjadi pemenang. Lalu Ibu Guru minta tolong satu orang sebagai juri, kah? Oke. Boleh. Ibu Guru bagi kartu katanya dulu. Nah, kartu katanya dibentang di atas meja sehingga pada saat Ibu Guru tampilkan itu soalnya, cepat-cepat cari jawabannya di dalam kartu kata ini. Yang lain-lain disingkirkan dulu, gambar-gambar disimpan dulu, kita bermain dulu, baru kita lanjut. Baik, di sini tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jarak supaya jarak 2. Oke, baik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua. Oke, perhatikan ke depan.
adalah jaring-jaring makanan. Jawaban yang tepat kelompok visual. Baik, berikut. Kalau jawabannya salah, kamu tulis di kertas ya. Baik, soal punya. Baik, berikut. Yang tidak dapat jawaban boleh tulis di kertas. Organisme pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Oke, 100 untuk kelompok Ines, kelompok auditori. Jawaban yang tepat adalah decomposer. Organisme pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya adalah soal berikut. Baik, berikutnya. Oke, kelompok Anji sudah, kelompok Ines terlambat, kelompok Kisana hutan. Jawaban yang tepat adalah organisme penghasil makanan bagi makhluk hidup itu adalah produsen. Ini lupa kan? Baik, berikut. Ayo, kelompok yang lain. Cepat sudah? Ayo. Konsumen tingkat 1 ditempati oleh hewan Herbie. Baik, ayo berikutnya. Berikut. Siap. Yang berperan sebagai konsumen tingkat puncak. Yang lebih cepat adalah kelompok Ines. 100 untuk kelompok Ines. Baik, siap. Kelompok Ines tidak rapi. Yang tidak rapi nanti nilainya dipotong. Yang tidak rapi nilainya dipotong. Oke. Berikut. Konsumen tingkat 1 ditempati oleh hewan. Oh, tadi sudah. Sudah.
Tadi sebagai apa?